Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana hari ini Kamis tanggal 22 April tahun 2021. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 16 ayat 9 sampai 20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami akan membaca firman-Mu di kesempatan yang indah ini. Roh Kudus, tolong kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu sungguh mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan, ini kami yang datang padamu, yang bermohon, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang indah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, tema kita, percayalah dan beritakanlah. Saudara-saudara yang kekasih, kebanyakan orang barulah menjadi percaya bila melihat secara langsung sebuah peristiwa yang terjadi ketimbang mendengar dari orang lain mengenai hal itu. Jika mendengar dari orang lain, maka kita akan bertanya, sungguhkah hal itu benar-benar terjadi? Bahkan kita ragu dengan berita yang disampaikan oleh seseorang, yang akhirnya kita tidak percaya dengan hal tersebut, walaupun pada akhirnya hal itu benar-benar terjadi. Kekasih-kekasih Kristus, sikap tidak percaya atas berita yang disampaikan oleh seseorang juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika para murid mendengar tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan Maria Magdalena dan 2 orang yang sedang melakukan perjalanan keluar kota, murid-murid tidak percaya dengan berita tersebut. Para murid memang tidak melihat secara langsung Yesus yang telah bangkit itu. Namun saudara-saudara,
Jika kita melihat kedekatan dan kebersamaan murid dengan Yesus, harusnya para murid ini percaya dengan berita kebangkitan itu. Karena sebelumnya Yesus sendiri mengatakan bahwa ia akan mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun saudara-saudara, karena ketidakpercayaan mereka, sehingga Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menegur kedegilan hati mereka. Setelah itu, Yesus mendorong mereka untuk menjalankan misi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Kekasih-kekasih Kristus, sebagai orang percaya yang hidup di masa kini, kita tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan Kristus. Namun, saudara, oleh iman, kita percaya bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan bangkit. Karena itu saudara-saudara, tugas memberitakan Injil tidak hanya menjadi tugas para murid Yesus pada masa itu, tetapi saudara-saudara, menjadi tugas kita untuk terus menyampaikan, mewartakan kabar sukacita itu, bahwa Yesus telah bangkit. Karena itu, percayalah saudara-saudara, dan beritakanlah ini, sehingga sukacita kita menjadi indah. Kekasih-kekasih Kristus, sekali lagi percayalah dan beritakanlah bahwa sungguh Yesus telah bangkit, sehingga kita merasakan kemenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami terus menjadi pewarta-pewarta untuk menyampaikan tentang Kristus yang bangkit, sehingga kami boleh diteguhkan, dikuatkan menghadapi kehidupan ini. Terima kasih untuk firman ini. Tuhan, Engkau kami rindukan untuk terus bekerja dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pertumbuhan anak-anak, dalam pendidikan. Kami rindu Engkau bersama dengan kami dalam usaha dan pekerjaan kami, agar kami dapat menghadapi semuanya dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Juga kami berserah diri Tuhan untuk segala keberadaan jemaat-Mu. Mereka yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan seperti yang dialami oleh keluarga Bapak Penatua Daniel Lebang, bahwa istri kekasih Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga, hiburkan keluarga, agar mereka tegar dalam duka. Juga untuk segala masalah-masalah yang dihadapi jemaat-Mu, topang jemaat-Mu untuk teguh menghadapi masalah yang ada. Kasihi, berkati, dan tuntun kami Bapa. Biarlah dalam keberadaan bersama dengan Kristus kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Bimbing pemerintah kami untuk terus memerintah dengan sejahtera Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, dengarkan. Ampuni dosa dan salah kami. Kami bermohon di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.